Sahabat yang terkasih, kita mendengarkan banyak peristiwa, banyak fakta dalam Injil dan juga bacaan-bacaan lainnya. Maka izinkan saya, bukan mau mengetes pengetahuan iman, tidak. Karena saya yakin di tempat ini Bapak-bapak semuanya semakin tekun mendalami kitab suci dan bisa jadi kalah ini Ibu Edi Maria sama Bu Yohana nih. Pengetahuan kitab sucinya bisa jadi. Ya. Maka izinkan kita kilas balik melihat pengetahuan iman, informasi iman terkait Yesus Kristus. Karena dalam bacaan kedua kita mendengarkan kita semua, apapun situasi dan kondisi kita, itu adalah tubuh Yesus, yaitu gereja. Maka tadi disebutkan dalam bacaan Injil, Yesus kembali ke Galilea. Maka pertanyaan saya mungkin ada yang tahu, asal Yesus itu dari mana? Ada yang tahu asalnya ya? Dari mana? Nazaret, persis itu. Karena ketika saya tanya kepada satu komunitas, asal Yesus dari mana? Ada yang menjawab, Bethlehem. Enggak lah. Bethlehem bukan asal Yesus. Tapi Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Nah itu beda ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Galilea itu apa? Galilea itu seperti provinsi. Jadi provinsinya Galilea, ada satu kampung di Galilea namanya Nazaret. Dan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maka Bethlehem, Nazaret, Galilea, itu kalau tidak kita perjelas kadang-kadang memusingkan. Yang menarik kata Bethlehem. Ada yang tahu Bethlehem artinya apa? Dari dua kata Bethlehem. Bet dan lehem. Gampang ya. Bethlehem, bet dan lehem. Bet itu artinya apa? Apa? Kurang bisa kencang lagi? Saya kasih kata kunci. Di Yerusalem ada yang namanya Bait Allah. Dalam bahasa Indonesia Bait, dalam bahasa Ibrani-nya Bet. Bait Allah, Bait Allah. Tempat tinggal Allah. Maka disebut Bait Allah. Bet itu artinya rumah. Wow. Jadi jawabannya apa? Betar. Oh, ngebit. Wah, gak jauh nih. Sport itu Bitcoin dan seterusnya. Enggak, bet itu rumah ya, itu bahasa Ibrani bukan bahasa Inggris ya. Bet itu rumah. Lahem ada yang tahu lahem? Nah, enggak susah, Inggrisnya enggak ada lahem. Lahem artinya roti. Maka Bethlehem artinya apa? Rumah roti ya. Roti. Maka Yesus lahir di Bethlehem, di rumah roti, dan dalam perjamuan kudus Yesus menjadi roti. Jadi sejak lahir tuh Yesus sudah jelas nasibnya. Jadi makanan kita yang mengisi hidup kita seluruhnya. Nah, itulah yang kita buat dalam perjamuan kudus. Kita mendengarkan firman-Nya, kita makan secara rohani, dan kemudian berpuncak kita menyambut tubuhnya yaitu roti, karena dia dilahirkan untuk itu. Apa artinya menjadi roti? Artinya hidupnya total untuk orang lain. Dia mau menjadi makanan, dia mau mengisi seluruh hidup kita, sel-sel kita, dia isi dengan roti kehidupannya. Dan seperti kita tahu, makanan itu juga punya pengaruh kepada mental. Ya. Mengapa orang zaman sekarang banyak stres? Karena hewan-hewan potongnya itu juga pada stres. Ya. Lihatlah ayam dikurung, sapi juga dikurung, desek-desekan, itu stres selama hidupnya. Hewan-hewan potong itu. Maka ketika jadi daging juga dagingnya stres. Ketika daging stres dimakan orangnya ikut stres. Makanya orang Jakarta khususnya yang banyak makan cepat saji itu banyak yang stres. Karena makanannya itu berasal dari makhluk hidup yang stres. Nah bayangkan kita makan Yesus. Yesus nggak pernah stres. Yesus mulia. Dia datang seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, dipenuhi Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik.
pada Saya orang miskin, mundur dan ikut pembebasan ini kepada orang yang suruh tawanan. masuk kami belakangan. Maka kalau kita menyambut Ya, Yesus, jadi menyantap saya Yesus, baik sabdanya maupun nanti tubuhnya dalam ekaristi ini, kita tidak ikut stres tapi ikut mulia. Kita ikut dipenuhi Roh Kudus seperti Yesus sendiri dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menceritakan dua pengalaman tentang hal ini. Kita tahu masa pandemi Delta itu parah sekali tahun lalu. Di bulan Agustus ada seorang teman kena virus COVID ini ya. 10 hari setelah gejala pertama, teman saya ini parah. Oksigennya 80, 75 setelah pakai oximeter itu. Dan dia punya penyakit bawaan yaitu asma. Maka chance atau kesempatan hidupnya itu dia yakin tinggal sedikit sampai dia nelpon saya. Karena dia teman saya, dia nggak pakai kata Romo. Dia manggil langsung Ut gitu kan ya. Ut, kalau gua lewat, sebagian dari kekayaan gue buat lu ya. Itu 10 hari setelah gejala pertama. Lalu apa kata saya? Emang lu punya kekayaan apa? Ya pokoknya ntar sebagian buat lu lah kata dia. Tapi setelah hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14 keadaannya membaik. Dan kemudian di akhirnya sembuh di hari yang ke-20. Sembuh total. Lalu apa yang dia buat? Dia mengatakan kepada saya punya hutang kehidupan. Maka setelah dia dinyatakan sembuh oleh puskesmas, dia langsung daftar ke PMI, donor plasma. Nah, itu niat dia setelah dia sembuh. Karena aku udah diselamatkan, aku mau menyelamatkan orang lain. Pengalaman pertama. Pengalaman kedua mungkin lebih konkret, lebih dekat dengan kita. Sabtu di bulan Desember, sebuah Sabtu di bulan Desember, saya lupa Sabtu keberapa, saya ikut Ekaristi Perjamuan Kudus bersama teman-teman difabel. Tahu ya difabel ya? Mereka yang ada yang tidak bisa melihat, ada yang di kursi roda, ada yang tidak bisa bicara. Saya Ekaristi bersama mereka dan keluarganya di sebuah gereja yaitu di Keramat. Yang menarik adalah setelah Ekaristi, setelah Perjamuan Kudus selesai, saya didatangin seorang perempuan. Mendatangi saya, setelah saya turun dari altar, langsung mendatangi saya, lalu dia mengatakan, Romo, ingat saya enggak? Saya bilang, waduh kamu pakai masker, coba dicopot maskernya supaya saya ingat. Dia copot maskernya. Waduh saya masih belum ingat juga. Wah Romo, ingat waktu Romo merayakan Perjamuan Kudus di Lapas Pondok Bambu. Romo ingat seorang perempuan menangis setelah komuni suci. Nah, baru saya ingat, oh kamu tuh, iya Romo, saya sudah setahun ini keluar. Dan dia lalu cerita, bagaimana selama 5 tahun di Pondok Bambu, dia justru mengalami pengalaman pertama dipeluk sama Tuhan Yesus. Selama 5 tahun di Pondok Bambu, dia tidak pernah jauh dari Yesus. Itu sharing dia. Dan begitu dia keluar dari Pondok Bambu, dia melihat satu potongan koran yang isinya itu seperti iklan. Karena isinya yang dia ingat adalah dibuka lowongan menjadi relawan menemani teman-teman difabel. Dia langsung mendaftar, mengkontak yang ada di lowongan itu, dan dia sampai sekarang mendampingi teman-teman difabel kalau ada kebaktian di gereja Keramat. Dan dia merasa itu semua pertolongan Tuhan Yesus. Nah, ini menarik ini ya. Nah, inilah cara Tuhan mendampingi kita, cara Tuhan menemani kita, konkret. Dia memeluk kita, dia tidak ingin kita jauh dari dia, sampai dia mau menjadi makanan. Makanan itu kan selalu kita bawa kemana-mana, dalam tubuh dan pikiran kita. Inilah sabda Yesus, janji Yesus, Roh Tuhan ada padaku, sehingga aku diutus mewartakan kabar sukacita kepada orang miskin dan pewartaan pembebasan kepada para tawanan. Maka para sahabatku, yakinlah kita mengalami banyak keterbatasan di tempat ini. Ada banyak keterbatasan. Tetapi yakin Yesus yang tidak mengenal batas bisa melakukan sesuatu yang besar juga di tempat ini
dalam diri kita masing-masing. Kalau dia menjadi santapan baik dalam sabda yang kita dengarkan, maupun menjadi roti yang kita santap dalam Ekaristi, artinya kita juga ikut dipenuhi Roh Kudus. Seperti dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Inilah kabar sukacita yang Tuhan bagikan kepada kita dalam perjamuan ini. Kita hening sejenak. Tuhan, bukalah hati dan budi kami, diwartakan, menerima kehadiran dan kekuatan Roh Kudus, sehingga hidup kami sepenuhnya hanya bagi nama-Mu dan kebahagiaan sesama. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mendengarkan banyak peristiwa, banyak fakta dalam Injil dan juga bacaan-bacaan lainnya, maka izinkan saya bukan mau mengetes pengetahuan iman, tidak, karena saya yakin di tempat ini bapak-bapak semuanya semakin tekun mendalami kitab suci dan bisa jadi kalah ini Ibu Edi Maria kebutuhan pengetahuan kitab sucinya, bisa jadi. Maka izinkan kita kilas balik melihat pengetahuan iman, informasi iman terkait Yesus Kristus. Karena dalam bacaan kedua kita mendengarkan kita semua, apapun situasi dan kondisi kita, itu adalah tubuh Yesus, yaitu gereja. Maka tadi disebutkan dalam bacaan Injil, Yesus kembali ke Galilea. Maka pertanyaan saya, mungkin ada yang tahu asal Yesus itu dari mana? Ada yang tahu asalnya dari mana? Nazaret, persis itu. Karena ketika saya tanya kepada satu komunitas asal Yesus dari mana, ada yang menjawab. Jadi jawabannya apa? Betawi. Oh, Betawi jawabnya. Itu spot itu Bitcoin dan seterusnya. Enggak, Bet itu rumah ya. Itu bahasa Ibrani bukan bahasa Inggris. Bet itu rumah. Lahem ada yang lahem. Nah, agak susah Inggrisnya nggak ada lahem. Lahem artinya roti. Maka Betlehem artinya rumah roti. Itu. Maka Yesus lahir di Betlehem, di rumah roti, dan dalam perjamuan kudus Yesus menjadi roti. Jadi sejak lahir itu Yesus sudah jelas nasibnya. Jadi makanan kita yang mengisi hidup kita seluruhnya. Nah, itulah yang kita buat dalam perjamuan kudus. Kita mendengarkan firman-Nya, kita makan secara rohani, dan kemudian berpuncak kita menyambut tubuhnya yaitu roti, karena dia dilahirkan untuk itu. Apa artinya menjadi roti? Artinya hidupnya total untuk orang lain. Dia mau menjadi makanan, dia mau mengisi seluruh hidup kita, sel-sel kita, dia isi dengan roti kehidupannya. Dan seperti kita tahu, makanan itu juga punya pengaruh kepada mental. Mengapa orang zaman sekarang banyak stres? Karena hewan-hewan potongnya itu juga pada stres. Lihatlah ayam dikurung, sapi juga dikurung, desek-desekan, itu stres selama hidupnya. Hewan-hewan potong itu, maka ketika jadi daging juga dagingnya stres. Ketika daging stres dimakan orangnya ikut stres. Makanya orang Jakarta khususnya yang banyak makan cepat saji itu banyak yang stres. Karena makanannya itu berasal dari makhluk hidup yang stres. Nah, bayangkan kita makan Yesus. Yesus nggak pernah stres. Yesus mulia. Dia datang seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, dipenuhi Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan. Maka kalau kita menyambut Yesus, menyantap Yesus, baik sabdanya maupun nanti tubuhnya dalam Ekaristi ini, kita tidak ikut stres tapi ikut mulia. Kita ikut dipenuhi Roh Kudus seperti Yesus sendiri dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menceritakan dua pengalaman tentang hal ini. Kita tahu masa pandemi Delta itu panas sekali tahun lalu. Di bulan Agustus ada seorang teman kena
karena virus COVID ini ya. 10 hari setelah ada 5 perempuan yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Ada yang tahu namanya siapa aja? 1. Ya. Siapa? Bukan. Silsilah Yesus. Jadi Bapak jangan buka kitab suci. Kalau buka juga susah nemuin ya. Kan kalau ada silsilah itu kan namanya laki-laki bisa ya. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Tapi di situ di antara nama laki-laki ada nama 5 perempuan. Sebutkan kelimanya. Mulai 1. Siapa? Rut. Wih, betul 1. Jadi nenek moyang Yesus salah satu namanya Rut dan dia bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi. Ada lagi 1. Tamar, betul. Wah, Yohanesnya nggak tahu tuh. Tamar, terima kasih. Tamar juga bukan orang Yahudi. Loh, udah Tamar, udah masih ada 3. Ya. Elia. Siapa? Elia. Siapa? Elia. Bukan Nabi, masih salah. Ya, apa? Siapa? Tamar Rahab. Ya, betul. Rahab. Wah, hebat. Rahab itu namanya siapa ya? Dia menyelamatkan 2 mata-mata Yosua dari kota Yeriko. Masih ada 2 lagi, siapa? Siapa? Maria. Bukan, salah. Siapa? Bukan Maria, istrinya. Perempuan. Siapa namanya istrinya? Bukan. Siapa nama istri Uria yang disebut? Tapi itu Uria suaminya. Suaminya kan laki-laki. Istri Uria namanya? Siapa? Betseba, betul. Kalau Betseba apa? 1 lagi. Tahu semua dong. 4 udah dari perjanjian lama. Tamar, Rahab, Rut, Betseba. 1 lagi dari perjanjian baru siapa? Bukan. Anaknya Ana siapa namanya? Maria. Bukan tahu. Maria ibu Yesus ya. Nah itu yang kelima, tapi karena udah dibocorin maka didiskualifikasi. Tapi yang ini